Di awal kisah, seorang anak terlihat berbincang dengan ibunya. Mereka bernama Sen dan Mary Donovan. Namun, satu malam saat naik mobil bersama sang ayah, mereka diserang oleh perampok dengan brutal dan mengakibatkan sang ibu pun tewas di depan mata Sen saat itu juga. 9 tahun kini telah berlalu setelah kematian ibunya. Sen tumbuh menjadi anak yang pendiam dan misterius, seolah hari kelam itu terus menghantuinya hingga saat ini. Di sekolah SMA-nya, Sen adalah murid yang paling pintar, apalagi di bidang kimia. Ia selalu mendapatkan nilai 100 di kelasnya. Kini ia tinggal bersama sang ayah yang bernama Terry Donovan. Namun nampaknya hubungan keduanya tak cukup baik. Mungkin kematian si ibu telah mengubah kepribadian Sen yang tidak pernah banyak bicara termasuk dengan ayahnya sendiri. Suatu hari, Terry datang ke makam istrinya untuk menceritakan kalau anaknya kini telah tumbuh dewasa. Di sana ia juga mendoakan dan meminta maaf atas masa lalunya yang sering menyakiti istrinya. Di sisi lain, Sen yang naik kereta kembali dihantui masa lalu yang menimpa sang ibu, di mana ibunya dibunuh dan dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia juga masih teringat hari terakhir bersama ibunya di saat menikmati musik klasik di sebuah tempat les. Malam harinya, seorang pengedar narkoba bernama Tony menagih utang kepada wanita pecandu. Namun tiba-tiba Sen datang menatap sinis kepada mereka. Tony tampak tak suka dengan gerak-gerik Sen, lalu mereka pun terlibat baku hantam. Hari kini telah berganti. Diperlihatkan seorang detektif bernama Teresa yang sedang buru-buru untuk mengawal persidangan. Pria yang menjadi terdakwa itu bernama Larry Child, dan Teresa lah yang berhasil menangkapnya atas perampokan dan pembunuhan terhadap keluarga Amanda. Namun, Larry terlihat sangat tenang hari itu karena pengacara yang ia sewa telah main belakang dengan jaksa serta hakim. Yang artinya Larry menyuap oknum untuk meringankan dakwaan sekaligus hukuman penjaranya. Dan benar saja, tak lama berselang, hakim memutuskan untuk menunda sidang hari ini, yang tentu membuat Teresa tampak begitu kecewa. Scene kini berpindah ke kantor polisi di mana Teresa menjadi anggota baru di kesatuan tersebut. Namun ternyata di sana juga ada Sen yang terlihat akrab dengan detektif Baldwin yang merupakan seorang polisi senior di sana. Setelah semua pulang, Teresa terkejut melihat Sen yang masih berada di sana. Padahal ia tidak mungkin seorang anggota polisi. Teresa pun bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Namun saat buru-buru pergi tanpa menyelesaikan printernya, di mesin printer itu Teresa menemukan kertas Sen yang tertinggal, yang merupakan hasil browsingan tentang zat kimia aneh bernama triceraron. Lalu saat Teresa akan pulang, ia malah mendapati ban mobilnya yang kempes. Beruntung saat itu Sen melihatnya dan membantu Teresa untuk mengganti ban serep, dan akhirnya mereka pun berkenalan pada malam itu. Scene berpindah ke Terry yang melihat anaknya berlatih tinju. Ia pun mengajari teknik yang benar kepada anaknya Sen. Sen yang memang seorang pendiam hanya iya-iya aja dan bahkan cenderung terlihat menjauh melihat si ayah yang mencoba untuk lebih dekat dengannya. Dan kenapa Sen begitu dingin dengan ayahnya adalah karena pada masa lalu si ayah ini suka mabuk dan sering menganiaya Sen serta ibunya.
Dan pemandangan itu tentu membuat Sen kecil mengalami serangan mental sejak dini. Dan itulah kenapa Sen kecil mempunyai bekas memar di pipinya. Di kantor polisi penyelidikan kematian pengedar narkoba kemarin mengalami jalan buntu karena tak ada petugas yang mana mereka tidak tahu kalau Sen lah pelakunya dan membawa kabur pistol milik pengedar narkoba tersebut berikut amunisinya. Teresa pun bertanya kenapa Sen bisa berada di sini. Si kawan ini pun bercerita kalau 10 tahun yang lalu ibunya saat kepalanya hancur tepat di depan mata Sen dalam musibah perampokan. Sejak saat itulah Sen selalu datang ke sini, di mana detektif Baldwin mengizinkannya untuk melihat-lihat daftar kasus penembakan karena siapa tahu mendapatkan petunjuk. Di sisi lain, Sen melihat daftar penjahat bernama Joe. Namun tiba-tiba Teresa datang untuk berterima kasih karena kemarin membantunya mengganti ban mobil. Teresa juga menawari untuk membantu mencari pembunuh ibunya, namun Sen menolaknya. Malam harinya, seorang wanita penghibur dianiaya oleh mucikari sekaligus penjahat karena menolak untuk melakukan hubungan dengannya. Ia dijambak dan dihajar oleh pria botak bernama Joe. Dia adalah penjahat yang dilihat oleh Sen di komputer kepolisian kemarin. Tak lama Sen pun datang menyelamatkan si wanita dan baku hantam pun tak bisa terelakkan. Setelah membunuh mucikari itu, Sen pun pulang untuk mengobati luka-lukanya. Dan kenapa Sen begitu berani dan kuat? Faktanya ia suka menyuntikkan tubuhnya sendiri dengan steroid dan pereda nyeri layaknya seorang dokter. Dan hal tersebut sangatlah tidak lazim untuk dilakukan oleh anak yang masih SMA. Esoknya wanita semalam yang bernama Liz didatangi oleh polisi untuk diinterogasi terkait kematian Joe. Liz mengatakan kalau ia tidak mengenal sosok pria yang membunuh Joe. Liz juga menolak menyebut ciri-cirinya, dan bahkan ia malah mendukung dan berterima kasih kepada si pemuda misterius karena telah membunuh Joe dan menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, jasad si Joe pun diotopsi oleh dokter forensik. Di sana Teresa pun bertanya tentang triceleron, yaitu zat yang ia temukan di kertas milik Sen. Mereka pun mengatakan kalau itu adalah zat eksotis dan jarang ditemukan karena tak dijual bebas alias ilegal. Triceleron adalah zat yang bisa menyebabkan keracunan, namun tidak bisa dilacak. Zat tersebut akan menyebabkan jaringan otot di kerongkongan membengkak hingga korban akan tercekik oleh jaringan otot lehernya sendiri, hingga berakibat gagal nafas dan berujung kematian. Esok harinya Teresa yang mulai curiga mengajak Sen untuk makan siang bersama. Lalu mereka membeli roti di sebuah Chinese food. Tapi entah ada masalah apa, pedagang itu menyledek Teresa dengan bahasa Cina. Tanpa ia sadari, Sen mengerti bahasa mereka dan balik memakinya dengan bahasa Cina, yang tentu membuat semua orang terkejut dan terheran-heran. Ya, faktanya Sen tidak hanya bisa bahasa Cina, ia juga mengerti bahasa Jepang dan sedikit bahasa Spanyol. Di sana Teresa mengatakan untuk melupakan kasus pembunuh ibunya. Kemudian menyuruhnya untuk fokus dengan masa depan yang masih panjang. Sen pun bertanya kalau seandainya pelaku pembunuh ibunya ketemu, apa yang harus ia lakukan. Teresa tentu menjawab untuk diserahkan ke polisi dan diproses secara hukum. Namun, Sen tidak percaya dengan hukum di mana di negaranya sebuah hukuman bisa dibeli dengan mudah.
dan menurutnya nyawa haruslah dibayar dengan nyawa. Di suatu malam, para anggota berpesta untuk merayakan detektif Baldwin yang telah pensiun. Teresa pun bertanya kepada Baldwin tentang Sen. Namun Baldwin dengan tegas meminta Teresa untuk jangan lagi mengganggu Sen. Ia menambahkan kalau anak itu memiliki masalah dan tak perlu bantuan siapapun. Di sisi lain, di sebuah kereta, seorang preman jalanan mengacau dan mengganggu para penumpang dan meledek seorang wanita. Tak lama, Sen datang mengamati preman tersebut. Biar terlihat sangar, ia mengoles tinta spidol di wajahnya yang dilihat oleh seorang anak kecil dari Cina. Dengan bahasa Cina, Sen menyuruh bocah itu dan ibunya untuk pergi ke gerbong sebelah, karena tidak ingin aksi baku hantamnya dilihat oleh anak-anak. Kembali ke TKP, di mana saksi kejadian, yaitu si bocil, mengatakan kalau pelakunya adalah orang kulit putih yang pandai berbahasa Cina. Dan hal itu semakin menguatkan dugaan Teresa tentang Sen. Hari ini adalah hari ulang tahun Sen. Ia diajak jalan-jalan oleh ayahnya dan makan di restoran tempat teman lamanya bernama Tina. Si ayah pun bercerita kalau dulu sebelum Sen lahir, restoran ini adalah tempat favorit ibunya saat mereka pacaran. Tak lama Tina datang sambil memanggil Terry dengan nama Rock. Dan Rock adalah nama beken ayahnya dulu saat masih muda. Ternyata mereka adalah teman lama yang sudah 10 tahunan tidak bertemu. Terry pun memperkenalkannya dengan Sen dan izin untuk ke toilet. Lalu Tina pun memberitahu kalau ia masih memajang foto-foto lama mereka saat mereka masih muda di ruang kasir. Siapa tahu Terry ingin melihat-lihat untuk bernostalgia. Kini Tina pun berbincang-bincang berdua dengan Sen. Tina menceritakan kalau ayahnya sudah banyak berubah. Tidak seperti dulu di mana faktanya dulu Terry adalah pecandu alkohol dan sering berkelahi. Sen pun bertanya kenapa Tina memanggil ayahnya dengan sebutan Rock, yaitu adalah sebutan teman-teman berandalnya di masa lalu karena dulunya si ayah sering bergaul dengan para preman. Malamnya mereka berhenti di TKP kejadian perampokan yang menewaskan sang ibu. Terry berkata kalau kenangan kelam ini selalu terlihat jelas di mata Sen setiap hari. Terry ingin Sen melupakan ibunya dan fokus menatap masa depan. Terry juga mengakui kesalahannya yang dulu sering menganiaya ibunya dan juga Sen. Ia meminta maaf atas itu semua, karena kini Terry telah berubah dan berusaha menjadi ayah yang baik untuknya. Esok harinya, Teresa yang masih penasaran dengan Sen pergi menemui detektif Baldwin yang sudah pensiun di rumahnya. Dan kini Baldwin pun menceritakan semuanya. 10 tahun yang lalu, Sen dan ayahnya datang ke kantor polisi setelah aksi perampokan yang menewaskan ibunya. Sen tidak pernah menangis seolah tak ada emosi dan matanya menatap dengan begitu dingin. Saat itu Baldwin meminta Sen untuk melihat daftar para penjahat. Siapa tahu Sen mengingat wajahnya. Dan faktanya, saat itu Terry juga ada di TKP dan ditodong polisi oleh si perampok di luar mobil. Sen duduk melihat daftar itu selama 3 jam dan menunjuk foto muka si pembunuh. Namun ketika Terry melihatnya, Terry malah mengatakan kalau bukan dia orangnya. Dan tentu Sen yang masih kecil menatap mata ayahnya sendiri dengan berkecamuk. Karena ia tahu betul kalau orang itu adalah pelakunya. Lalu Terry membisikkan sesuatu kepada Sen tentang konsekuensi jika berurusan dengan penjahat yang ia tunjuk. Baldwin yang melihat itu merasa kasihan kepada Sen, di mana anak kecil itu dibisikkan dengan konsekuensi yang menakutkan, dan pada akhirnya Sen kecil terlihat terpaksa menutup foto itu. Dan sambil berkata kalau yang dia tunjuk itu bukanlah pelakunya.
Itulah cerita 10 tahun yang lalu yang membuat Belwin menaruh rasa iba kepada Sen, yang sejak hari itu ia tidak pernah sedikit pun bicara membahas ibunya. Dan faktanya orang yang ditunjuk oleh Sen kecil itu adalah Larry Child, yang mana dia adalah penjahat yang sama yang telah ditangkap Teresa yang menjalani persidangan atas dakwaan pembunuhan juga. Belwin pun bercerita kalau sebelum Teresa menangkapnya, Larry memang sebetulnya sudah menjadi seorang kriminal. Belwin pun menambahkan kalau Sen hanya yakin Larry Child lah yang membunuh ibunya. Namun, Sen juga tahu kalau sepertinya ayahnya sendiri juga terlibat dengan pembunuhan itu. Dan ia tidak bisa membayangkan betapa tersiksanya menjadi Sen yang setiap hari harus melihat ayahnya, seorang pengkhianat yang melindungi perampok dan membunuh ibunya sendiri. Mendengar fakta itu membuat Teresa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Setelah ayahnya minta maaf, Sen kini mulai berbaur dengan teman-temannya dan mencoba untuk menikmati hidup. Namun tetap saja di pesta itu, Sen justru minum sendirian di dalam dapur. Di sisi lain, Teresa ternyata masih penasaran dengan Sen dan memantaunya di luar. Tak lama ia mendapatkan sebuah laporan bahwa Larry Child telah berhasil menyogok jaksa serta hakim dan hanya divonis penjara 2 tahun. Padahal itu adalah kasus pembunuhan. Mendengar hal tersebut, Teresa pun meneteskan air mata di mana demi uang hukum yang harusnya adil justru berpihak kepada mereka yang mempunyai uang. Tak lama seorang gadis bernama Susi tertarik dengan Sen yang tenang, kalem, misterius, dan begitulah wanita. Berawal dari penasaran dan berakhir jatuh cinta. Ia pun bertanya kenapa lengannya banyak luka memar. Sen hanya menjawab kalau ia habis jatuh dari genteng. Tak beberapa lama, seorang siswa yang merasa paling ganteng di kelasnya tiba-tiba merangkul Susi. Susi yang merasa risih menolak, namun Bras terus memaksanya sambil mengintimidasi. Saat yang lain sudah mulai teler, Sen justru teringat saat kejadian tewasnya sang ibu, di mana saat itu ia mendengar kalau si pembunuh yaitu Larry Child sempat memanggil ayahnya dengan sebutan The Rock, yang membuat Sen kembali bertanya-tanya dengan apa sebenarnya kaitan ayahnya dengan Larry Child. Saat lagi pusing-pusingnya, tiba-tiba Bruce malah memaksa Susi untuk diajak melakukan hubungan, dan hal itu seketika membuat Sen yang benci jika ada orang yang menyakiti wanita menjadi tak terkendali dan mengamuk membabi buta. Akhirnya, Sen ditenangkan oleh temannya dan kabur untuk mencari fakta lebih lanjut tentang hubungan ayahnya dengan Larry Child. Teresa yang melihat itu pun langsung mengikuti Sen dari belakang. Di dalam mobil, Sen terus dihantui oleh perkataan si perampok yang memanggil ayahnya dengan sebutan Rock. Di mana saat kejadian itu, ayahnya keluar mobil dan berbicara dengan si perampok. Dan tak lama kemudian ibunya diserang hingga tewas bersimbah darah. Kini Sen pun pergi menuju restoran Tina untuk melihat foto masa muda ayahnya bersama Tina dan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian Teresa melihat restoran Tina yang sudah dibobol oleh Sen. Namun Sen telah pergi dan tak ada di sana. Teresa kemudian mengikuti tetesan darah yang mengarahkannya ke sebuah dinding yang terdapat sebuah foto kenangan. Dan benar saja itu adalah foto ayah Sen dan Larry Child, yang artinya ayah Sen adalah sahabat dari Larry Child dan bersekongkol serta membayar Larry untuk membunuh istrinya yang tak lain dan tak bukan adalah ibu dari Sen itu sendiri. Sementara itu, Terry yang baru pulang bekerja mendapati rumahnya yang telah berantakan dan mengira telah dirampok. Namun, faktanya ia justru mendapati Sen di ruang basement dengan mata yang penuh dengan kebencian. Terry bertanya, apakah Sen sedang mabuk? Sen pun menjawab, ya, sama seperti dirimu dulu, ayah. Dengan menangis, Sen berkata, aku masih ingat saat ayah mencabuki punggungku dengan ikat pinggang dan memukul ibu setiap hari. Aku melihat kamu menganiaya ibuku dan aku hanya berdiri di sana karena takut ayah akan menyakitiku lagi.
Lalu Sen menodongkan pistol kepada sang ayah yang dulunya sering menganiaya Sen serta ibunya. Dan fakta pun terungkap di mana ayahnya yang sengaja meminta Larry Charles untuk membunuh istrinya dengan skenario perampokan agar si ayah bisa mendapatkan uang dari asuransi jiwa istrinya. Hal itu berdasarkan fakta kalau ayahnya dulu tak punya uang dan terlilit hutang. Namun setelah ibunya meninggal, tiba-tiba ia bisa membeli rumah dan mobil baru. Dengan kata lain, si ayah tega membunuh istrinya sendiri demi uang asuransi. Namun Terry mengelak telah membunuh sang istri, tetapi memang mengakui kalau ia memakai uang asuransi jiwa istrinya untuk membeli rumah baru dan membesarkan Sen di tempat yang baru ini, karena dulunya mereka tinggal di tempat dan lingkungan yang dipenuhi oleh penjahat. Namun sayangnya Sen menganggapnya sebagai ayah yang pengecut dan tiba-tiba setelah membunuh ayahnya sendiri, tak lama Teresa datang ke rumah Sen dan mendapatinya duduk termenung di kegelapan. Sen juga menjelaskan kalau ayahnya memang menyewa Larry untuk membunuh ibunya. Fakta itu pun membuat Teresa yang awalnya ingin menangkap Sen mengurungkan niatnya dan mengambil pistol Sen lalu membuang barang bukti itu ke dasar laut. Kemudian melaporkan bahwa kematian ayah Sen adalah akibat ditembak oleh perampok. Semua itu dia lakukan untuk melindungi Sen dari jeratan hukum karena Sen hanyalah anak malang yang mencari sebuah kebenaran untuk ibunya yang begitu ia cintai. Di sisi lain, Larry yang kini hanya dihukum 2 tahun penjara dikirimi surat oleh Sen. Surat itu adalah pertanyaan apakah benar ayahnya yang menyuruh Larry untuk membunuh ibunya. Hal itu ditanyakan agar batin Sen bisa tenang dan jiwa ibunya juga tenang di alam sana. Sen menuliskan kalau ia sudah memaafkannya dan Larry diminta untuk mengembalikan surat itu dengan perangko hitam jika ayahnya bersalah atau dengan perangko merah jika ayahnya tak bersalah. Namun alih-alih memberikan jawaban yang jujur, Larry malah berbohong dan mengembalikan surat itu dengan Sen dengan perangko merah yang pada faktanya semua itu sudah diantisipasi oleh Sen yang sadar kalau 90% pembunuh tak akan pernah mengakui perbuatannya. Di mana sebenarnya perangko merah itu telah diolesi racun triceleron dan Sen berharap Larry menempelkannya dengan air liur sehingga dia menjadi keracunan dan tewas tercekik oleh otot lehernya sendiri. Di akhir kisah, Sen pun kini hidup bersama detektif Baldwin, si pria tua yang menganggapnya seperti anak sendiri. Kemudian kisah pun berakhir.